Coming up next, Eko Kurniawan Kennedy. Selamat siang, Mas Eko. Halo, kedengaran jelas? Halo, iya kedengaran Mas, jelas. Oke. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya. Ini Mas Eko-nya sudah ready. Mas Eko adalah technical architect dari Blibli.com dan Mas Eko akan membahas mengenai is web development a dying career dan juga menceritakan mengenai journey-nya Mas Eko. Oke, silakan Mas Eko. Oke, langsung aja ya. Saya share dulu screen-nya. Sudah kelihatan? Halo. Oh, kayaknya di mute ya Mbak Kristio-nya. Udah kelihatan Mas? Oke, sorry. Ya, udah kelihatan. Teman-teman Oke, langsung mulai aja. Bisa langsung link Slido yang di bawah ya. Iya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi pembahasan saya itu adalah is web development a dying career. Jadi mungkin ini lebih ke non-technical ya, dan nanti juga saya sharing tentang pengalaman saya di web development seperti apa sampai sekarang. Nah, sebelumnya mungkin disclaimer dulu. Jadi ini presentasinya opini pribadi saya berdasarkan dari pengalaman, jadi nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pernyataan langsung dari Blibli ya. Jadi jangan dipikirnya kalau misalnya ini semua pernyataan langsung dari Blibli, tapi ini memang pengalaman pribadi saya dan juga argumen pribadi saya. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu. Nama saya Eko Kurniawan. Saat ini kerja di Blibli sebagai technical architect. Nah, saya join Blibli udah lumayan lama, sekitar 2015. Jadi kalau total pengalaman saya sampai saat ini sekitar 10 tahun lebih. Saya memulai karirnya dari tahun 2009. Jadi udah hampir 10-11 tahun. Nah, saat ini saya senang juga nge-vlog, bikin video tentang edukasi technical di YouTube. Mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu ya, di YouTube Programmer Zaman Now. Sekilas tentang Blibli dulu. Jadi banyak yang salah kaprah, orang mikir kalau Blibli itu dia kayak startup company, padahal Blibli itu sebenarnya bukan startup company. Blibli itu emang murni anak perusahaan Jarum ya, yang dibentuk sama Jarum. Jadi memang Jarum waktu itu tahun 2010 itu memang bikin company untuk e-commerce, namanya Blibli.com. Dan tapi Blibli itu sendiri di launching sekitar tahun 2011, jadi bukan tahun 2010-nya. Ini ditemukan tahun 2010, dibikinnya 2010 tapi di launching ke publiknya tahun 2011. Nah, saat ini sendiri Blibli sekitar ada 1.500 employee. Jadi total ya satu Blibli dari teknik orang IT-nya, orang non-IT, operation, marketing dan sebagainya. Totalnya itu ada sekitar 1.500 employee. Nah, kantornya saat ini ada di Jakarta dan Bandung. Kalau misalnya warehouse-nya itu ada di banyak kota sih, kayak Surabaya, Jogja, dan sekitarnya. Nah, saat ini Blibli sudah termasuk salah satu top 10 e-commerce di Indonesia. Kurang lebih kalau tidak salah itu terakhir nomor 5 di Indonesia terbesar. Nah, karena ini ngobrolin soal web, jadi nggak enak kalau kita nggak bahas tentang ininya ya, teknologinya. Nah, saat ini sendiri Blibli itu total engineer-nya atau orang IT-nya itu ada sekitar 150 orang, jadi lumayan banyak. Jadi kalau misalnya mikirnya, oh itu kan cuma halaman website doang gitu ya, padahal enggak, di belakangnya itu banyak banget sebenarnya sistem yang untuk nge-handle Blibli.com ini. Nah, kalau dihitung itu lebih dari 200 aplikasi atau istilahnya microservice di belakang Blibli. Jadi banyak banget. Soalnya Blibli nggak cuma e-commerce doang, dia ada travelnya, ada digitalnya, bahkan punya warehouse sendiri dan sebagainya. Jadi itu semua harus disupport sama teknologi. Karena memang bisnis utamanya Blibli ya teknologi ya. Tanpa teknologi ya kita kayak nothing, nggak ada apa-apanya. Nah, di Blibli sendiri kita purely back-end-nya, jadi sudah memisahkan antara orang back-end sama orang front-end. Jadi nggak nyampur. Jadi semuanya antara back-end sama front-end itu beda orang, beda tim juga. Nah, untuk back-end-nya mayoritas menggunakan Java. Kenapa menggunakan Java? Itu karena memang dari awal ini kayak
kayak warisan lah ya, warisan dari Jarumnya memang pakai Java. Jadi sampai sekarang pun kita pakai Java. Kita udah coba beberapa pindah, cuma somehow nggak, sampai saat ini belum ada yang stabilnya buat kita lebih dari Java. Jadi kita masih stick di Java. Walaupun orang-orang mungkin mikirnya kalau Java terlalu tua ya untuk teknologi, tapi sampai saat ini masih bagus untuk disupport di backend-nya Blibli. Nah, untuk front end-nya sendiri saat ini kita hampir 90% menggunakan Vue.js. Nah, ini framework-nya itu kita rewrite sekitar 2 tahun yang lalu pindah ke Vue.js. Sebelumnya kita Angular. Nanti saya jelasin di tengah materi ya, kenapa kita pindah dari Angular ke Vue.js, problemnya apa. Dan saat ini untuk mobile-nya kita menggunakan native app semuanya. Untuk Android kita menggunakan Kotlin, dan untuk iOS kita menggunakan Swift. Oke, kita flashback dulu aja ke tahun 2006. Jadi kenapa tahun 2006? Karena saya mulai masuk ke dunia teknologi tahun 2006. Jadi waktu itu kuliah. Nah, kita flashback dulu. Pada waktu itu tuh 2006 kita nggak ada ya istilahnya internet booming itu nggak ada. Kayaknya susah banget kita untuk akses internet. Kalaupun ngakses ya paling ke warnet jatuhnya ya. Kayak harga paket data itu udah nggak masuk akal. Kayak Rp1 per 1 kilobyte. Kalau orang yang nggak ngerti mungkin mikirnya itu murah banget. Tapi kalau misalnya buat orang-orang IT itu mahal banget gitu ya. Kita kayak download MP3 5 mega berarti udah harus bayar 5.000 gitu ya. Jadi nggak masuk akal waktu itu internet. Nah, pada waktu itu yang booming itu adalah desktop app. Jadi eranya semua aplikasi itu dalam bentuk aplikasi desktop. Pada waktu itu ada 3 teknologi yang booming. Yang pertama itu Java. Java dikenal dengan desktop app yang multi-platformnya. Dan setelah itu ada .NET ya, punyanya Microsoft. Pada waktu itu .NET cuma bisa di Windows. Sekarang sih .NET udah bisa nggak cuma di Windows, tapi bisa di Linux atau juga Mac. Dan waktu itu masih zaman Nokia QT ya. Ini terkenal banget, Nokia Qt, dia nggak cuma bisa digunakan pakai desktop, tapi dia juga bisa digunakan menggunakan untuk mobile Symbian. Nah, pada waktu itu semuanya aplikasi pasti ujung-ujungnya bikin aplikasi desktop. Jarang banget aplikasi yang berbasiskan web atau internet, karena pada waktu itu mahal banget untuk akses ke internetnya. Jadi cuma orang-orang tertentu doang yang punya akses ke internet. Nah, tapi tahun 2010 itu mulai berubah total. Jadi orang udah nggak ada lagi yang mikir soal soal aplikasi desktop. Orang sudah berlomba-lomba pindah ke web. Dimulai pada waktu itu dari ramenya forum online, kayak contohnya Kaskus. Mungkin teman-teman yang generasi saya tahu gimana ramenya Kaskus. Kaskus itu kayak lebih ramai daripada Facebook zaman sekarang gitu ya. Orang-orang pasti ke Kaskus kalau mau diskusi, mau jual beli dan sebagainya. Pada waktu itu nggak ada e-commerce yang gede seperti Blibli atau Tokopedia, itu nggak ada. Semuanya jual beli di Kaskus. Jadi tahun 2010 itu eranya internet. Internet mulai murah, mulai gampang terjangkau, paket-paket data udah mulai murah, dan yang paling penting mulai masuk smartphone yang versi Android ya, yang aslinya itu yang kayak murah-murah lah. Kalau iPhone kan pada waktu itu emang mahal banget. Nah, udah mulai masuk kayak, saya masih ingat kayak HP itu kayak ketika booming Android kalau nggak salah itu kayak Samsung Gemini. Jadi waktu itu Samsung Gemini harganya cuma 1 juta gitu ya, dimana waktu dulu itu Android harganya 5 jutaan, dia ngeluarin Android dengan harga 1 juta. Nah, pada waktu itu mulai booming smartphone, mau nggak mau booming juga internet era. Jadi contohnya Blibli ada tahun 2010, jadi mulai tahun 2010 Blibli nongol, Tokopedia juga sama, Lazada 2011, dan semua e-commerce rata-rata boomingnya itu di awal tahun 2010-an. Nah, tahun 2010 juga booming sistem namanya cloud computing, di mana software itu harus berbasis web. Jadi aplikasi desktop itu udah ditinggalkan pada waktu itu. Pada waktu itu semua orang pindah, kalau bikin aplikasi ya harus berbasis web. Jadi nggak ada istilahnya aplikasi berbasis desktop lagi. Semuanya pindah ke aplikasi web. Yang paling enak pada zaman tahun 2010 itu, web development itu mudah banget. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masuk web development mungkin agak pusing ya, terlalu banyak learning path yang harus teman-teman lalui untuk belajar web. Zaman dulu itu enggak, zaman dulu itu sederhana banget. Zaman dulu tuh orang cuma ngerti contohnya HTML, CSS, JavaScript, plus jQuery. Pada waktu itu jQuery kayak semacam istilahnya wajib gitu ya. Orang kalau belajar JavaScript ya wajib pakai jQuery. Kalau sekarang kayaknya udah enggak.
jQuery itu kayak udah dilupain kalau untuk orang-orang zaman sekarang. Nah, pada waktu itu jQuery itu suatu kewajiban kalau teman-teman belajar web. Nah, setelah itu teman-teman cuma tinggal pilih salah satu server-side language kayak PHP contohnya, Java atau Python. Nah, otomatis teman-teman bisa jadi web development. Kalau sekarang teman-teman bikin kayak gini mungkin dibilangnya ini full stack developer ya, karena teman-teman ngerjain dari front end sama back end. Kalau zaman dulu enggak, ini pokoknya web. Jadi web itu zaman dulu sederhana banget, cuma butuh server-side language, habis itu HTML, CSS, JavaScript, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Jadi pada waktu itu memang sederhana banget, nggak seperti yang sekarang kompleks banget. Karena pada waktu itu juga support browsernya nggak secanggih sekarang pada waktu itu. Pada waktu itu kalau nggak salah Internet Explorer masih mendominasi penggunaan browser. Kalau sekarang kan mungkin Google Chrome ya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana dengan tahun 2020 gitu ya? Tahun saat ini kita sekarang nih, apakah masih worth it kita belajar web? Apakah udah saatnya kita pindah ke mobile gitu ya? Atau kalau enggak misalnya kita udah terseret-seret untuk berkarir di dunia web. Nah oke, sebelum kita kayak asalnya ngambil keputusan lah ya, ngambil keputusan mau ya udah banting setir dari web ke mobile gitu ya, atau dari front end ke back end, itu kita harus lihat data dulu gitu ya. Nah ini adalah data internet user di Indonesia. Ya kalau teman-teman di slide-nya nggak kelihatan ya, saya baca di sini. Jadi tahun 2017 itu pengguna internet di Indonesia itu sekitar 84 juta. Jadi 2017 sudah lumayan gede ya. Saya kemarin nyari untuk 2010 belum ada, jadi adanya dari 2017. Dan sekarang tahun 2020 itu ada sekitar hampir 120 juta pengguna internet. Jadi hampir setengahnya rakyat Indonesia ya sekarang udah terkoneksi ke internet. Dan bahkan prediksinya tiap tahun itu akan selalu bertambah 10 juta lebih pengguna internetnya. Jadi memang sekarang itu internet udah kayak suatu hal yang wajib ya. Kayak dulu tuh kayak sekarang tuh kayak orang aneh banget kalau nggak bisa connect internet gitu ya. Kayak kita misalnya punya koneksi internet tiba-tiba mati seharian udah mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Karena apa-apa sekarang kita butuh internet gitu ya. Dari komunikasi dan sebagainya sekarang kita udah jarang teleponan biasa, SMS-an itu udah jarang. Semuanya udah butuh internet. Nah ini prediksinya sekitar tahun 2023 itu ada sekitar 150 juta orang yang bakal menggunakan internet di Indonesia. Nah kalau misalnya kita cuma ngelihat data pengguna internet, kita akan mikir kalau wah berarti prospek menjadi web developer itu bakal cerah gitu ya. Tapi nggak bisa seperti itu, kita harus lihat juga data dari tempat lain. Nah saya akan ambil filosofi dari buku yang judulnya The Pragmatic Programmer. Kalau teman-teman belum pernah baca, saya sarankan untuk baca buku ini. Ini bukunya bagus banget ya. Jadi teman-teman kalau bisa coba baca bukunya. Walaupun bukunya bukan technical tentang soft skill untuk programmer, tapi ini bagus banget. Nah di sana itu dibahas tentang boiled frog atau katak rebus ya, atau merebus katak. Nah di sana tuh filosofinya kayak gini. Kalau teman-teman ngerebus katak, terus manasin airnya dulu. Setelah mendidih teman-teman bakal masukin kataknya akan loncat. Jadi dia tidak bisa menerima perubahan yang secara drastis. Jadi kalau kita masukin kataknya ke air panas, kataknya bakal loncat. Nah, terus gimana caranya kita biar beneran ngerebus kataknya? Caranya adalah airnya ketika dingin, itu kita masukkan kataknya. Lalu ketika airnya dingin itu kita udah masukin kataknya, nah kita baru panasin si airnya. Nah, si badannya katak itu akan menyesuaikan dengan suhu airnya. Jadi ketika hangat, si badan kataknya ikut hangat. Dan jadi dia nggak ngerasa ada perubahan di luar sana. Nah ketika airnya mendidih, otomatis katak udah nggak sadar kalau airnya ternyata mendidih. Akhirnya dia mati terebus ya. Nah ini filosofi yang bagus di buku ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya kita ngelihat perubahan yang drastis, itu pasti kita langsung bisa beradaptasi gitu ya. Oh tiba-tiba misalnya internet mati, ya udah kita internet di dunia misalnya mati, kita bakal gampang, oh ya udah switch dari web developer jadi desktop developer, simple gitu ya. Nah, tapi beda kalau ternyata matinya perlahan-lahan. Kalau matinya perlahan-lahan kita nggak tahu. Sampai suatu saat ketika udah nggak ada yang ngebutuhin web developer, akhirnya kita baru tahu dan baru sadar kalau oh ternyata udah nggak ada yang butuh lagi web developer. Sama ketika dulu waktu saya awal masuk ke dunia IT, saya belajar aplikasi desktop, udah bikin aplikasi yang aneh-aneh gitu ya, pakai aplikasi desktop. 2010 orang udah nggak ada lagi yang mau aplikasi desktop.
akhirnya nggak kepake juga skill keahlian saya gitu ya di aplikasi desktop, karena nggak ada sama sekali yang butuh orang dibuatkan aplikasi desktop. Jadi pada waktu itu setelah saya lulus kuliah tahun 2010, saya tidak pernah sampai sekarang sama sekali dapat kerjaan yang diminta bikin aplikasi desktop. Padahal waktu itu saya udah investasi waktu sekitar 3 tahun untuk bikin aplikasi desktop. Jadi karena waktu itu saya tidak ikutin perubahan keadaan, akhirnya nggak kepake juga. Dan akhirnya saya harus ngulang dari awal lagi untuk belajar web. Jadi itu filosofinya. Jadi kita harus siap beradaptasi ketika ada perubahan yang perlahan. Jadi kita nggak boleh terlena dengan keadaan saat ini. Apa itu perubahan yang sedikit sekali kelihatannya tapi sebenarnya impact-nya jauh banget? Nah ini, saya ambil data, ini adalah penggunaan mobile, ya, device, sama desktop, laptop atau PC versus tablet. Ini di seluruh dunia ya. Ini kalau teman-teman nggak kelihatan gambarnya, saya bacakan di sini. Jadi tahun 2010, bahkan sebelum tahun 2010, itu hampir 100% orang itu akan selalu menggunakan desktop dan laptop. Jadi semuanya orang kalaupun terkoneksi ke internet itu pasti via desktop, via laptop atau via PC ya. Dan waktu itu pun saya sama. Jadi waktu itu saya ya pakainya laptop. Pada waktu itu ya tahun 2010 awal saya juga nggak punya yang istilahnya smartphone ya. Pakai HP pun kayak HP Symbian gitu, yang nggak smartphone. Nah tapi kalau kita perhatikan semakin ke sini justru menurun penggunaan desktopnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari tahun 2010 ke 2011 itu lumayan naik. Bahkan puncaknya di 2014 itu udah lebih dari 20% pengguna di dunia itu sudah beralih dari desktop ke mobile. Walaupun penggunaan tablet ada, cuma tablet marketnya belum sebesar mobile ya. Dan puncaknya di tahun 2015 atau sampai 2017 ini penggunaan mobile dan desktop itu sudah kesalip ya. Jadi si desktop itu udah turun, jatuh dari 100% jadi cuma 50% penggunaannya. Dan mobile itu naik, udah lebih dari 50%. Ini penggunaan di dunia, ya. Nah kalau teman-teman perhatikan, di Indonesia sendiri ini lebih parah lagi. Di Indonesia lebih parahnya tahun 2015, pengguna desktop itu udah hampir di bawah 50% dari pengguna mobile. Jadi kalau misalnya mobile di Indonesia, 2015 udah nyalip penggunaan desktop. Artinya jumlah device mobile di Indonesia tahun 2015 itu udah lebih banyak dibanding laptop atau PC. Dan 2018 puncak-puncaknya hampir 80% orang udah pakai mobile untuk online-nya, nggak pakai desktop lagi. Dan sekarang lumayan ada penurunan tapi tetap naik lagi. Jadi sekitar 60% orang sekarang akses internetnya menggunakan mobile di Indonesia. Jadi sebagian kecil doang yang pakai desktop. Nah ada fakta yang unik, contohnya kayak di Blibli, itu orang-orang kebanyakan menggunakan mobile untuk mengakses Blibli-nya, tapi masih ada yang menggunakan desktop. Yang lucunya, yang menggunakan desktop itu rata-rata di jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi kayak orang baru berangkat kerja gitu ya, jam 7, jam 8 gitu, terus baru 2 jam kayak orangnya udah agak bosan gitu di kantor, akhirnya dia pakai laptop kantor atau PC kantor untuk mengakses e-commerce gitu. Ya mungkin nggak cuma di Blibli ya, saya yakin hampir di semua e-commerce kayak gitu habitnya. Jadi rata-rata orang kayak datanya sekarang memang desktop atau laptop itu kebanyakan orang dipakai cuma buat kerja. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari sendiri, untuk belanja, untuk browsing, untuk nonton dan sebagainya itu rata-rata sudah menggunakan mobile. Nah kalau kita sebagai web developer nggak bisa beradaptasi terhadap keadaan ini, ya mau nggak mau nanti kasusnya ya bakal kayak si developer desktop ya. Di tengah jalan tiba-tiba trennya udah nggak laku lagi si web, ya orang-orang udah nggak akan ada yang lagi pakai web. So, jadi pertanyaannya, apakah web development a dying career? Apakah karir di development web itu sudah beneran sedemikian dying-nya gitu ya, sampai kita harus pindah haluan dari web development misalnya menjadi mobile developer, atau misalnya jadi DevOps, atau jadi infra dan sebagainya. Nah, saya diplomatis aja jawabnya. Jadi saya nggak bilang ya, takutnya nanti diikutin. Saya nggak bilang tidak, takutnya diikutin juga. Jadi kita diplomatis aja. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jadi tergantung orangnya masing-masing.
Jadi nggak bisa tuh saya bilang, oh kalau buat saya itu ya, kalau saya nggak pindah ke mobile, saya akan mati di web itu. Tapi saya juga nggak bisa bilang enggak, karena saya masih pakai web. Jadi saya nggak bisa bilang gitu ya. Jadi ini tergantung orangnya juga masing-masing. Karir di web development itu bisa dibilang iya, daring, kalau kita masih menggunakan style tahun 2010. Jadi kalau misalnya gaya development kita, bikin aplikasi kita masih ngikutin tahun 2010, itu udah pasti karir di web development udah pasti mati ya. Kita nggak akan bisa compete dengan perubahan keadaan saat ini. Nah, apa sih tahun 2010 dulu, waktu saya masuk ke dunia web, apa sih ya? Seperti apa sih development di web itu? Nah, yang pertama, saat kita masuk ke web, itu selalu desktop oriented. Jadi kalau teman-teman dulu generasi saya ya, tahun 2010, itu kalau kita bikin web, itu udah pasti orientasinya webnya itu untuk orang-orang yang pakai laptop atau pakai PC. Nggak mikirin lagi soal mobile. Kenapa? Karena tahun 2010 mobile itu smartphone-nya masih dikit ya, dikit banget. Dan pada waktu itu internetnya untuk paket data itu mahal banget. Jadi dipikirnya kalau misalnya pakai bikin web, pasti diaksesnya via laptop. Di mana ya pasti langganan internetnya yang pada waktu itu masih menggunakan Speedy ya. Kalau sekarang kan kayak kebanyakan udah pakai IndiHome dan provider yang lain. Pada waktu itu menggunakan Speedy yang unlimited. Jadi pikirnya ya udah, kalau mau bikin aplikasi web, udah pasti aplikasinya harus untuk desktop. Jarang banget kita bikin aplikasi atau bahkan mikirin untuk mobile. Zaman dulu kalau kita mikirin bikin aplikasi web untuk mobile, itu selalu tanpa JavaScript. Karena dipikirnya yang mengakses webnya itu pasti bakal dari smartphone Symbian pada waktu itu. Smartphone Symbian itu pada waktu itu browsernya yang paling populer itu namanya Opera Mini, dan di Opera Mini itu nggak support JavaScript. Jadi teman-teman kalau bikin aplikasi web yang pakai JavaScript itu nggak akan jalan gitu ya. Jadi pada waktu itu yang mikirnya ya udah, orientasinya kita kalau mau bikin web selalu pakai desktop oriented. Kalau untuk bikin web mobile itu ya kayak mini web gitu ya, karena dia aplikasinya cuma kayak formalitas doang. Yang penting bisa diakses di aplikasi kayak Opera Mini dan sebagainya. Nah kalau misalnya kita orientasi seperti ini, kalau zaman sekarang itu udah nggak mungkin deh, nggak mungkin selamat. Zaman sekarang tuh orang kebanyakan bukanya pakai mobile, jadi bayangin kalau mengakses halaman web teman-teman dibuka di smartphone gitu ya, terus halamannya nggak proporsional gitu ya, nggak ngikutin kecilnya si mobile, jadi orang harus geser kanan, kiri, agak ribet, itu orang udah pasti ninggalin. Jadi kita nggak akan bisa compete lagi kalau misalnya kita masih tetap desktop oriented di era 2020 ini. Selain itu kalau misalnya kita masih mikir lebih gampang, jadi kayak orientasinya developernya gampang, itu kita udah nggak bisa juga. Jadi pada waktu itu, tahun 2010, saat kita web development, itu selalu mikirnya gimana caranya biar gampang buat kita sebagai developer. Jadi pada waktu itu kita ketika ada framework baru, contohnya jQuery, itu selalu dipakai. Padahal jQuery itu ukurannya sekitar 100 kilobyte. Atau Angular waktu itu keluar, Angular itu sebelum ada React atau Vue.js, itu Angular keluar duluan, versi satunya. Itu orang-orang langsung pakai. Padahal ukuran Angular sendiri adalah 800 kilobyte. Oke, mungkin kelihatannya kayak kecil ya 800 kilobyte, tapi padahal aslinya enggak. 800 kilobyte itu gede banget. Kalau saya teman-teman contohnya kayak Blibli yang diakses jutaan orang dalam satu hari, ya bayangkan 1 juta orang gitu ya, kali 800 kilobyte gitu ya, itu udah 800 juta kilobyte berarti kan, kita ngehambur-hamburin bandwidth yang cuma untuk download Angular JS library. Jadi buang-buang kuota kalau misalnya kita menggunakan bloated web framework. jQuery juga sama, zaman dulu itu kalau teman-teman perhatikan kayak Ruby on Rails atau Django dan sebagainya, framework-framework yang zaman dulu udah ada, itu ketika di generate project-nya itu akan selalu mengembedkan si library jQuery. Pada waktu itu mikirnya ya siapa sih yang nggak butuh jQuery, orang pakai jQuery. Kalau zaman sekarang nggak mau. Sekarang tuh kayak nambahin 100 kilobyte di aplikasi web itu mikir-mikir lagi. Karena akan ngebebanin bandwidth si usernya. Karena mayoritas orang yang akses web itu sekarang via mobile. Termasuk Bootstrap lama ya, Bootstrap yang versi 1, saya kurang tahu Bootstrap yang sekarang versi 4 atau 5, karena udah nggak pakai lagi saya. Jadi pada waktu juga sama, Bootstrap itu komponen base yang dibikin sama Twitter. Nah, saya include Bootstrap-nya, terus saya bisa bikin komponen apapun. Padahal saya mungkin cuma butuh 1 atau 2 komponen, tapi saya harus include semua Bootstrap library-nya.
dan itu butuh size yang lumayan gede, berapa ratus kilobyte gitu. Padahal mungkin halaman website kita sendiri itu ukurannya kecil banget. Jadi lebih gede library Bootstrap jQuery Angularnya dibanding halaman kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita saat ini developnya masih stylenya kayak gitu, udah itu agak susah banget. Orang sekarang kayak respon website di bawah 2 detik, orang udah nggak mau lihat lagi. Pasti langsung pindah ke website kompetitor. Lambat. Nah, zaman dulu, kalau tadi saya ikut nonton yang web itu, diskusi panel yang tentang web. Jadi memang benar, zaman dulu tuh kayak misalnya ada respon web, di atas 5 detik kita masih tungguin. Kalau sekarang enggak. Bahkan saya kalau saya buka website, 2 detik nggak mau keluar websitenya, saya akan refresh lagi gitu ya. Padahal mungkin dengan saya refresh itu nggak mempercepat juga. Saya mikirnya kalau koneksi internet saya lagi bermasalah, tapi ternyata memang websitenya emang lemot banget. Nah, zaman dulu semuanya itu dirender di server. Jadi ketika balikan ke browser itu sudah dalam bentuk full HTML layout-nya. Jadi kita si browser-nya cuma ngerender doang, nggak butuh logic apapun. Nah, problemnya adalah kalau kita pakai server-side render, tiap kita pindah, ngelakuin navigasi dari menu A ke menu B, nah kita perlu ngelakuin reload ulang semua kontennya. Tadinya mungkin kita cuma pindah halaman, kita harapannya cuma konten bodinya doang yang berubah ya, atau konten tengahnya. Tapi kalau misalnya menggunakan server-side render, itu akan di-reload ulang dari mulai header, footer, menu kiri dan kanannya itu akan di-load ulang. Artinya yang pertama kita akan buang-buang bandwidth juga, dan yang terakhir adalah itu bakal lambat juga dibanding kita cuma nge-reload doang si tengahnya. Dan itu udah nggak bisa di-achieve kalau misalnya kita masih menggunakan server-side render. Jadi contohnya di Blibli, kalau teman-teman perhatikan itu kita udah di www.blibli.com-nya ya, itu udah nggak pakai server-side render. Dari tahun 2017 kita udah pindah fully ke client-side render dan pindah ke single page application. Nanti mungkin sedikit saya akan demokan contohnya. Next-nya zaman dulu kita masih menggunakan teknik sinkronus ya. Jadi sinkronus itu kayak request, reply, request, respon kayak gitu. Zaman sekarang nggak mau karena kalau misalnya kayak gitu lambat ya. Ketika klik tombol, kita harus nunggu si server ngerespon baru kita ngerubah tampilan si UI-nya. Nah itu agak lambat sekali kalau respon tombolnya lambat. Nah zaman sekarang tuh mungkin saya perhatikan udah nggak ada lagi ya. Memang harusnya seperti itu. Jadi semua interaksi ke back-end, ke server itu harus semuanya asinkronus. Jangan lagi sinkronus. Nanti saya akan bahas detailnya. Selain itu ada monolith. Zaman dulu kalau kita bikin aplikasi, cuma bikin satu aplikasi. Jadi kalau misalnya orang-orang yang persepsinya zaman dulu, kayak saya mungkin terus dia nggak update dengan teknologi terkini, ketika ngelihat blibli.com mikirnya, ya itu paling bikin website satu doang gitu ya, blibli.com udah selesai. Padahal di dalamnya itu ada 200 aplikasi. Kalau teman-teman buka halaman homepage-nya blibli.com, itu di-provide lebih dari 10 service, 10 aplikasi. Jadi ada yang nge-handle untuk kategorinya, ada yang nge-handle untuk search-nya, ada yang nge-handle untuk profile menunya, ada yang nge-handle untuk bannernya, ada yang nge-handle untuk recommendation-nya, itu semuanya beda-beda aplikasi, beda-beda tim juga. Jadi roadmap-nya punya masing-masing juga. Dan di-combine di UI menjadi satu kesatuan halaman blibli.com. Nah, kalau misalnya kita masih menggunakan style zaman dulu, itu nggak bisa compete dengan kecepatan ini ya, permintaan bisnis ya. Kayak bisnis kan mintanya cepat, dan kalau misalnya kita masih satu aplikasi gede, itu agak susah banget. Jadi bayangin kalau teman-teman, zaman dulu kan mikirnya kalau misalnya mau cepat ya tambahin orang gitu ya. Padahal nggak juga, nambah orang itu nggak mungkin berarti harus bakal jadi lebih cepat. Bisa jadi malah lebih lambat gitu ya kalau nambah orang. Jadi aplikasinya satu, teman-teman dikeroyok 3 orang. Terus teman-teman pengen mempercepat, terus tambahin lagi 5 orang, jadi 8 orang satu aplikasi. Itu bukan malah mempercepat, malah makin chaos ya. Jadi satu aplikasi dikeroyok sama banyakan. Itu bakal chaos banget pokoknya. Jadi dulu kita juga sama, aplikasinya dari awalnya dengan monolith. Tahun 2011 kita beli aplikasinya monolith 3 buah. Front end, front store, back store, sama finance. Tapi sekarang udah dipecah menjadi sekitar 200 aplikasi. Dan timnya pun independen masing-masing. Punya roadmap masing-masing dan bisa jalan masing-masing. Jadi secara development lebih scale dan nggak harus saling tunggu-tungguan. Kalau monolith itu udah pasti saling tunggu-tungguan. Nah jadi itu, kalau misalnya kita masih ngikutin gaya development tahun 2010, udah pasti kita nggak bisa compete lagi. Dan kalaupun kita bikin web, kita udah mungkin nggak akan punya customer yang loyal ya. Orang cuma ngeliat web kita cuma mungkin karena
ada sensasi kah atau apa gitu ya. Kalau misalnya loyal customer-nya mungkin udah susah banget nyarinya. Karena experience-nya si customer ketika ngelihat website kita kelihatannya lambat gitu ya. Terus nggak user friendly, nggak mobile friendly dan sebagainya. Itu agak susah kita berkompetisi sama mobile apps kalau misalnya kita masih menggunakan gaya tahun 2010. Nah, tapi jawabannya nggak juga. Si web development itu nggak akan mati juga kalau kita bisa beradaptasi terhadap perubahan. Jadi, walaupun kita perlihatkan tadi dari grafiknya ya, dari statistiknya, kalau pengguna desktop itu turun drastis dari 100% sekarang di bawah 40%, pengguna mobile dari 0% tahun 2010 sekarang menjadi 60%, tapi bukan berarti pendukung web itu hilang. Pendukung web itu kan internet ya. Tanpa internet pun mobile apps yang nggak guna juga gitu ya. Paling cuma offline aplikasi kayak game kayak gitu yang cuma bisa dipakai di mobile app. Aplikasi-aplikasi kayak e-commerce atau sosial media ya atau chatting itu udah nggak ada gunanya juga tanpa internet. Artinya apa? Artinya nggak beneran mati juga karir di web development karena masih ada pendukung utamanya yaitu internet. Jadi kalau misalnya selama ada internet mungkin kita masih ada kesempatan untuk improve di sisi web development. Jadi yang tadi kalau yang 2010 semuanya itu harus desktop oriented. Kalau yang sekarang 2020 itu semuanya harus pindah dari desktop oriented menjadi mobile oriented. Jadi nggak ada lagi istilahnya teman-teman kalau mau bikin web itu selalu dimulai dari desktop. Kalau teman-teman tadi nonton yang materi sebelumnya tentang diskusi panel, itu benar. Jadi di awal itu harus selalu orientasinya mobile, bukan lagi web. Nah di Blibli kalau teman, ya saya sharing dikit ya, di Blibli itu kalau misalnya ada project baru, itu selalu dari UI UX-nya selalu bikin desainnya untuk mobile dulu. Jadi bukan desain untuk desktop dulu. Desktop itu belakangan. Diawali dengan desain mobile dulu. Kenapa? Karena kalau dari desain mobile itu gampang. Karena kan mobile itu terbatas, screen-nya terbatas, yang mau kita tampilin terbatas. Jadi kita harus beneran mikirin apa yang harus kita display ke customer-nya. Jadi kita selalu bikin dari mobile dulu, nanti dari mobile baru ke desktop. Dan kita biasanya itu nggak bikin dua aplikasi. Di beberapa e-commerce yang lain, itu kalau teman-teman perhatikan, membedakan antara website desktop sama website mobile. Contohnya kayak misalnya di beberapa marketplace, blablabla.com misalnya ya, kalau teman-teman buka dari mobile, dia akan redirect ke blablabla.com. Kalau di Blibli enggak, kita lebih ke responsif ya, lebih milihnya. Jadi kita pengen satu kali development, tapi dia bisa responsif masuk ke mobile dan masuk ke desktop. Jadi kalau saya perlihatkan contohnya, sini kalau teman-teman perhatikan di Blibli, kalau misalnya kita ubah si layout-nya, nah ini layout mobile, itu otomatis berubah menjadi mobile. Jadi kita nggak redirect ke halaman m.blibli.com. Dan kalau kita coba rubah-rubah ukurannya, dia akan responsif ngikutin dari ukuran layarnya. Jadi biasanya yang di-develop di Blibli itu diawali dengan ukuran mobile, setelah itu baru di-expand ke ukuran desktopnya. Jadi di kita selalu mobile first dulu, setelah mobile-nya baru di aplikasi desktopnya. Karena ya seperti yang saya udah jelasin, sekarang pengguna mobile itu lebih banyak. Walaupun memang mungkin di semua e-commerce kayaknya ya, semua transaksi itu masih konversi transaksi ya. Orang order terus bayar, itu masih banyaknya di desktop. Terakhir sih kenapa masih banyak yang desktop, karena metode pembayaran di kita masih dikit yang user friendly untuk mobile. Jadi bank-bank di kita kayak internet banking-nya itu masih lebih bagus di web desktop dibanding mobile. Jadi orang-orang kebanyakan browsing, nyari produknya di web, tapi ketika bayar dia buka aplikasi desktopnya. Itu masih banyak yang ngelakuin kayak gitu. Rata-rata sih orang yang memang pakainya internet banking. Tapi kalau misalnya yang seamless payment, kayak contohnya banyak pakai GoPay dan sebagainya, itu rata-rata udah via mobile semua. Jadi itu di Blibli, jadi kita selalu mobile first, desain apapun selalu mobile, pokoknya diusahakan mobile dulu. Next-nya baru desktop, karena di desktop tuh gampang banget kalau kita mau nambahin menu sebanyak apapun. Yang paling penting itu adalah si mobile-nya, karena informasinya dikit yang bisa ditampilkan dan gimana caranya, dikit itu harus optimal gitu ya. Jadi yang dibutuhkan dan emang priority doang yang ditampilkan di usernya.
Next-nya kalau yang sebelumnya itu bloated ya, web framework-nya. Nah sekarang di tahun 2020 itu kita nggak bisa. Walaupun memang cepat banget internet sekarang dibanding internet zaman dulu, tapi masalahnya beda ya jenis device-nya. Zaman dulu orang menggunakan desktop, wajar cepat juga karena desktop. Nah kalau misalnya sekarang orang menggunakan mobile, kita nggak bisa pukul rata, oke, kalau misalnya mobile selalu pakai iPhone yang cepat gitu ya, atau menggunakan Android yang flagship, yang nggak juga gitu ya. Mayoritas justru kayak Android, pengguna Android sendiri yang udah pakai Android 10 itu dikit banget ya. Dan kebanyakan masih menggunakan Android lama, dan itu memang device-nya memang device-device lama. Jadi mau nggak mau kita harus provide si webnya itu seminimal mungkin ininya, besar kontennya. Nah, saya sendiri sebenarnya kurang terlalu tahu detail ya gimana cara optimize-nya, karena ini ranahnya front end. Saya sendiri di Blibli-nya webnya lebih ke bagian back end-nya. Nah, tapi intinya di Blibli-nya sendiri kita di awal kita udah nggak pernah lagi pakai library. Kita menggunakan Vue.js itu lebih semacam ke ngikutin ininya ya, skeleton sama best practice-nya. Karena kalau misalnya kita bikin pure vanilla JS alias JavaScript manual semua, nanti tiap orang punya style masing-masing. Nah, kita ngambil Vue.js yang pertama simple, learning curve-nya rendah banget, gampang banget. Terus ketika di-compile, si Vue.js itu bisa cuma nge-compile apa yang dibutuhkan aja. Jadi kalau di halamannya cuma butuh berapa elemen, dia cuma akan nge-generate JavaScript file-nya cuma elemen tersebut. Yang lain nggak perlu. Jadi kita bisa lebih lightweight atau kecil ya ketika nge-upload ke production-nya. Jadi ketika di-download sama si user pun ukurannya kecil banget. Dan rata-rata kalau teman-teman perhatikan di Blibli kan ada slideshow gitu ya, ada banner promo yang ada animasinya, itu dibuatnya sendiri. Kita nggak bikin, nggak pakai library apapun, misalnya Vue.js slider gitu ya, kita nggak pakai. Kita semuanya bikin sendiri, semuanya dibuat sendiri. Even yang layout, style dan sebagainya, yang responsif itu semuanya dibuat sendiri. Kita nggak mau ngebebanin besarnya library third party untuk di-download sama si usernya. Nah, selain itu, yang sekarang udah kita implementasikan, sekarang hampir rampung sih ya. Dulunya kita masih server-side render, tahun 2017 kita mulai pindah ke SPA. Problem yang pertama di SPA itu adalah SEO. Orang selalu mikir kalau SEO itu nggak jalan kalau di SPA. Ternyata semuanya nggak, Google sendiri udah support gitu ya. Nah, bahkan kalau misalnya teman-teman perhatikan, di Blibli itu semuanya udah pakai SPA, tapi kalau teman-teman cari di Google, itu masih dapat si halamannya si Blibli. Bahkan ketika kita pindah ke SPA, bahkan lebih bagus SEO-nya. Karena yang pertama responnya lebih kencang, ya memang ada timeout-nya, kayak timeout-nya saya agak lupa berapa detik gitu ya. Nah kita sebisa mungkin selalu provide data di bawah 2 detik. Kalau di bawah 2 detik kita nggak provide data, di backend kita akan ada istilahnya circuit breaker. Nah itu mungkin kalau dijelasin lagi harus bikin materi yang lain ya, kalau soal circuit breaker. Nah jadi intinya dari front end, dari website Blibli ke backend itu semuanya kita fully Ajax. Kita nggak ada lagi yang server-side render. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya akan coba perlihatkan sedikit di halaman Blibli. Teman-teman misalnya saya pindah ke halaman BliPay, ini nggak reload sama sekali ya, halamannya nggak reload. Kalau teman-teman lihat cuma tengahnya doang yang berubah, si banner header-nya, footer-nya itu nggak berubah. Ini semuanya SPA semua. Jadi kalaupun saya pindah ke halaman menu yang lain, misalnya voucher, itu yang berubah cuma tengahnya doang. Jadi nggak ada lagi istilahnya server-side render. Semuanya udah client-side render. Ini lebih kencang banget experience-nya, dan kalau teman-teman coba inspect elemen di Blibli, semua komunikasi ke belakangnya, ya, ke network-nya, itu semuanya udah menggunakan Ajax. Jadi kalau saya pindah gitu ya, ini semuanya menggunakan Ajax. Nggak ada lagi yang istilahnya menggunakan server-side render, itu nggak ada. Semuanya pindahnya pakai Ajax. Dan ini udah 100%, yang belum itu kita cuma halaman daftar pesanan. Ini masih legacy code. Cuma satu part itu doang yang belum kita pindahkan. Jadi yang memang butuh waktu juga untuk kita pindah dari halaman yang lama, dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Next, yang paling penting, kalau zaman dulu kita mikirnya lambat juga nggak apa-apa, karena ditungguin sama orang. Kalau sekarang kita nggak bisa. Contohnya di Blibli kita cuma ngebatasin speed-nya cuma boleh maksimal 2 second. Kalau respon di atas 2 second, itu langsung ada orang tim performance yang bilang kalau ini di atas 2 second, ini harus di-improve. Gimana caranya, pokoknya harus di-improve.
Nah, kalau teman-teman pengen lihat page speed, teman-teman bisa buka di developer.google.com. Ini ada contoh page speed untuk Blibli. Blibli walaupun 89% di Blibli salah satu masuk ke e-commerce yang tercepat untuk page speed-nya. Kalau teman-teman buka e-commerce yang lain itu banyak yang di bawah 70%, bahkan ada yang di bawah 50% untuk beberapa e-commerce yang terkenal. Tapi kalau di Blibli kita selalu fokus ke speed. Jadi kita nggak mau bikin aplikasi yang lambat, termasuk webnya. Jadi walaupun kita menggunakan client-side render, kita mau gimana caranya renderingnya kencang banget. Jadi nggak ada istilahnya, kita nggak ngetolerir yang lambat ya. Kalau yang lambat kita ada tim performance yang untuk nge-notify ke timnya kalau ini lambat banget. Nah, jadi yang penting adalah cepat. Salah satunya kita udah implementasi client-side render atau SPA juga. Terus komunikasi ke belakangnya kita menggunakan Ajax, jadi nggak ada yang istilahnya sinkronus, semuanya menggunakan Ajax asinkronus. Jadi bahkan kalau teman-teman coba beli pulsa di Blibli, itu responnya itu kayak ada counternya, itu counter bukan karena lambat di belakangnya ya, karena kan kita harus connect kayak ke third party, nungguin respon dari third party itu kan lambat banget, bisa nyampe puluhan detik. Nggak lucu kalau kita loading websitenya nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi kita keluarin dulu halaman statusnya, nanti ada counter yang bilang kalau kita lagi ngambil data ke third party kita untuk mengupdate data digitalnya. Jadi semuanya udah dibikin secara asinkronus. Di belakangnya pun secara backend kita udah pindah dari monolith dulu satu sistem gede, sekarang kita pindah ke microservice atau reactive. Jadi kita harus beradaptasi dengan perubahan sekarang. Pertanyaannya, gimana dengan web developer hari ini gitu ya? Apakah hari ini sesimpel yang zaman dulu, cukup bisa backend server side kayak PHP, Java, terus bisa JavaScript, terus bisa HTML, CSS, udah. Nah sayangnya sekarang enggak. Sekarang tuh aplikasi web udah canggih-canggih, agak lucu sih. Jadi sekarang tuh kecepatan makin tinggi, tapi teknologinya malah makin canggih-canggih. Akhirnya kita harus berevolusi untuk bisa lebih canggih lagi. Saat ini kalau teman-teman perhatikan di buka lowongan kerja itu ya, itu nggak ada lagi sekarang judulnya orang punya title yang namanya web developer. Sekarang tuh makin kesini orang lebih makin spesialis. Dulu tuh orang cuma web developer berarti bisa bikin front end, bisa bikin back end. Selesai gitu ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang tuh orang udah terspesialis. Karena kenapa? Karena jam makin kesini teknologi itu makin berkembang. Entah itu front end, entah itu back end, entah itu mobile. Itu makin berkembang sehingga kita nggak bisa ngegeneralisasi orang kalau misalnya programmer berarti bisa semuanya. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa pukul rata. Jadi sekarang itu udah sangat spesialis. Contohnya kalau di web developer itu ada tiga title utama lah ya kalau di web developer. Contohnya di web developer yang pertama ada front end engineer atau front end developer. Nah zaman dulu ketika saya belajar web, saya ya harus ngerti HTML, CSS, JavaScript, habis itu harus ngerti Java atau PHP, harus ngerti semuanya. Kalau sekarang saya nggak perlu. Teman-teman kenapa? Karena di front end sendiri sekarang involve ya teknologinya banyak berkembang jauh. Sehingga teman-teman nggak cuma bisa fokus belajar HTML, CSS, JavaScript. Banyak teknologi yang berkembang, kayak contohnya kayak service worker, PWA, dan sebagainya itu berkembang sekali si front-end teknologi. Dan kalau misalnya kita masih pengen semuanya, lama-lama kita cuma ngerti kulitnya doang tanpa bisa terlalu dalam gitu ya. Teman-teman sih boleh ngerti kulitnya, tapi kalau bisa tetap dalam di salah satu bidang. Atau lagi kalau saya sendiri lebih milih ke back-end developer. Jadi walaupun dulu saya bisa front end sama back end, tapi sekarang saya lebih fokusnya ke ke back end karena ya jujur saya agak malas ngurusin styling CSS ya. Ya mungkin orang kayak yang malas ngurusin styling lebih baik pindah ke back end. Atau kalau yang benar-benar teman-teman pengen sekali jadi front end dan back end, teman-teman bisa ngambil full stack developer. Tapi rata-rata full stack developer tetap lebih condong biasanya ke front end dibanding ke back end. Karena back end itu kalau misalnya teman-teman di back end udah expert banget, lama-lamanya nanti ujung-ujungnya bakal teman-teman masuk ke automation, ke DevOps. Jadi dari back end biasanya orang pada improve juga skillnya ke DevOps. Nah biasanya kalau full stack, dia ngerti back end, tapi dia lebih expertnya di front end biasanya ya. Tapi mungkin ada juga yang special case yang beneran ngerti di back end. Nah, kalau teman-teman pengen tahu roadmap-nya, teman-teman bisa buka dua link ini. Jadi roadmap.sh/frontend dan roadmap.sh/backend. Ini kalau teman-teman buka, itu panjang banget roadmap-nya. Nggak kayak zaman dulu.
Zaman dulu tuh simple. Belajar programming web ya udah simple gitu ya. Zaman sekarang tuh teknologinya berkembang pesat, jadi roadmap-nya untuk belajar itu lumayan jauh. Oke, bentar. Takut saya ada notifikasi. Oke, kayaknya udah time out ya. Oke, nah ini karir saya. Berapa menit lagi ya, Mbak? Oke, karir saya di... jadi, habis ini Mas, kita halo? mau langsung ke Q&A sebenarnya. Oh, udah masuk Q&A ya? Atau saya ke bahas sekilas aja ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Paling sekilas aja ya Mas. Paling 5 menit lagi gimana? Oh, terserah sih. Atau mau Q&A aja? Atau saya sharing nanti ya di gitu, webnya. Oke, saya kilas aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masuk ke web developer, pilih best tool untuk teman-teman. Jadi contohnya kalau front end udah pastilah, kalau front end udah pasti pakai JavaScript. Contohnya Vue.js atau React. Kalau backend contohnya banyak banget. Saya sendiri pilih Java. Teman-teman soalnya nggak ada keputusan harus pilih mana. Teman-teman bisa pilih apapun yang teman-teman mau. Pertanyaannya yang paling penting mungkin apakah mobile app bakal membunuh web app? Nah, enggak juga. Kenapa? Karena sekarang sendiri web itu lebih gampang untuk di-deploy. Ketika ada perubahan, problem, teman-teman gampang changes-nya. Beda kayak mobile app. Nah, saya tuh ngaksesnya juga gampang. Terus kalau mau nge-share apa-apa gampang di web. Dan ditemukannya gampang. Beda kayak mobile app ya. Kalau mobile app, teman-teman harus install app dulu, baru bisa dicoba atau diakses. Kalau web itu lebih simple. Terus kalau bisa harus fokus ke web as mobile app. Jadi sekarang udah banyak banget PWA dan sebagainya. Contohnya kayak di Blibli ada Blibli Mitra. Itu web tapi dia di-deploy sebagai mobile apps. Nah, yang paling penting sebenarnya yang saya ingin flashback itu ini. Jangan terlalu terobsesi sama teknologi terkini karena teknologi terkini itu selalu berubah. Jadi lebih baik fokus ke ini, basic foundation. Karena kalau teman-teman bahas basic foundation, ngerti basic foundationnya dengan bagus, itu harusnya nanti belajar apapun lebih gampang. Pindah ke perusahaan, belajar teknologi yang baru itu lebih gampang kalau basic foundation-nya gampang. Dan terakhir adalah coba join ke komunitas. Kalau teman-teman nonton yang pagi, Om J itu, dia fokus di PHP community, saya juga fokus di Java community. Itu dari komunitas ini saya banyak banget terbantu di bidang karir saya. Contohnya, saya beberapa kali pindah perusahaan, itu justru jarang banget saya apply ke perusahaan. Itu rata-rata diajak sama teman. Termasuk yang terakhir saya pindah ke blibli.com, itu juga diajak sama teman. Jadi hampir riwayat pekerjaan saya, rata-rata itu diajak sama teman. Biasanya employee get employee atau teman merekomendasikan teman itu lebih powerful dibanding teman-teman coba apply ke perusahaannya. Oke, mungkin sekian. Kita bahas Q&A kali ya. Takutnya waktunya kurang cukup. Boleh, kita langsung masuk ke Q&A ya, Mas? Boleh. Nah, karena keterbatasan waktu, kita hanya akan bacain 3 pertanyaan pertama, yang teratas, maksudnya yang paling banyak vote-nya. Boleh. Oke. Nah, pertanyaan yang paling banyak vote-nya adalah ini nih, Mas, yang pertama. Bagaimana caranya fokus on learning the roadmap? Karena kadang fokus diganggu oleh banyak teknologi yang berkembang cepat. Oke, langsung jawab aja ya. Iya, boleh langsung jawab aja. Oke, jadi ini udah penyakit developer sih ya, termasuk saya juga. Jadi rata-rata kita kadang nggak fokus. Jadi kayak ngelihat teman sharing apa, pengen ikutan gitu ya. Lihat teman sharing apa, pengen ikutan. Nah, itu memang istilahnya musuh terbesar kita. Jadi kita nggak fokus. Kalau teman-teman memang pick itu dari awal memang harus udah tentuin target. Misalnya berapa lama teman-teman pengen jadi, misalnya teman-teman pengen pilih jadi front end developer, pilih. Terus lihat roadmap-nya, teman-teman perlu belajar apa aja. Contohnya yang di slide tadi saya ada buka roadmap.sk. Di sana ada roadmap menjadi front end atau back end. Itu tinggal pilih aja, lalu fokus. Jangan ngeliatin tergoda sama sebelah ya, kayak sebelah pakai apa, teman-teman pakai, sebelah pakai apa, teman-teman pakai. Ujung-ujungnya teman-teman nggak ada yang bisa semuanya. Jadi kalau bisa fokus, teman-teman mau roadmap-nya kemana, pelajari sampai tuntas. Kalau misalnya nggak fokus, memang itu udah
kebiasaan orang sih emang nggak fokus. Jadi mau gimana teman-teman beneran harus fokus gitu. Kalau misalnya nggak fokus sekali-kali, bolehlah teman-teman lihat sebelah, tapi ujung-ujungnya tetap teman-teman harus balik lagi ke target awal. Jadi kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Eko, jika bekerja sebagai full stack developer setelah 3 tahunan, menurut Mas Eko lebih baik fokus kemana? DevOps, mobile native, atau front-end? Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman dari full stack, jadi seneng, ya anggap kalau ini full stack-nya kayaknya full stack semua ya, DevOps, mobile sama front-end. Nah kalau teman-teman awalnya di full stack, pasti teman-teman akan ada satu saat passion lebih condong kemana. Saya nggak bisa rekomendasiin teman-teman ya udah pindah ke mobile gitu ya, nggak juga. Karena contohnya saya dulu dari web pindah ke back-end. Jadi lebih baik teman-teman lihat passionnya di mana. Passion tuh simple sih ya. Kalau orang kerjanya sama dengan passionnya, dia nggak mikir kalau itu buat kerja gitu. Jadi kayak hobi gitu ya. Kalau teman-teman memang ketika jadi full stack, somehow lebih suka ngotak-ngatik mobile atau ngotak-ngatik front end atau ngotak-ngatik back end, ya udah fokus ke sana. Nah, kalau teman-teman pengen jadi DevOps, saran saya mulai dari back end. Jadi orang yang biasanya nyemplung terlalu langsung ke DevOps, itu kadang-kadang agak bingung. Karena DevOps itu kebanyakan nge-handle aplikasi back end. Kalau front end itu sekarang udah jarang banget di-handle sama DevOps. Jadi itu sebenarnya tergantung passion teman-teman. Jadi kalau teman-teman lebih sukanya condong kemana, tinggal pilih aja sih. Jadi nggak ada ketentuan khusus kalau dari full stack harus jadi apa gitu. Oke. Next question. Ini ada satu pertanyaan terakhir, boleh naik lagi ke atas. Tadi ini di vote, jadi naik lagi ke atas. Nah, mana yang lebih baik dari segi performa? Java, Python, Ruby, PHP, dan yang paling populer dipakai di perusahaan unicorn yang mana dan kenapa? Kalau dari segi performance, tiap teknologi udah pasti bagus ya, tergantung kemampuan orangnya. Kenapa pilih Java contohnya? Karena dari awal kita udah ngerti Java dan kita udah ngerti cara performance tuning di Java. Kalau teman-teman misalnya bawa Java ke contohnya, misalnya kayak Tokopedia kan pakai Golang, teman-teman bawa Java ke ke Tokopedia, mungkin nggak bisa diterima karena di sana orangnya udah lebih expert di Golang misal saja. Dan di sana udah dipikirnya Golang udah kencang juga, udah performanya bagus juga. Jadi cepat tidaknya itu tergantung orangnya. Kalau teman-teman ngasih tool yang bagus, contohnya pakai C++ yang udah pasti kencang, dikasihkan ke orang yang tidak ngerti, udah pasti jatuhnya lambat juga. Saya udah pernah pakai kayak contohnya di Java udah pernah, terus PHP udah pernah, Node.js udah pernah di beberapa perusahaan. Itu rata-rata kalau misalnya orang yang pegangnya emang expert di bidangnya, dia bakal tahu cara performance tuningnya. Nah ini juga bagus kalau teman-teman udah pick satu teknologi, contohnya Java atau Golang, teman-teman jangan cuma bisa pakai doang. Kalau bisa teman-teman ngerti low level cara kerja si teknologinya. Biar nanti ketika ada problem, teman-teman bisa langsung nge-tuning, ketika ada performance problem, teman-teman bisa ngelakuin tuning. Jadi sebenarnya semua teknologi sama aja. Itu cuma tool buat ngebantu kita. Jadi pilih yang mana ya biasanya tergantung seberapa besar orangnya di situ familiar kemana. Kalau teman-teman masuk Blibli udah pasti orang-orangnya lebih familiar pakai Java. Kalau teman-teman pindah ke Tokopedia, misalnya di sana udah pasti Golang. Kalau teman-teman pindah ke Gojek, contohnya, kalau di Gojek teman-teman saya banyak menggunakan Java juga. Nah, atau saya ke Bukalapak ada Ruby on Rails dan sebagainya. Jadi ya tergantung orangnya. Orangnya kalau misalnya expert, udah pasti dia bisa nge-tuning performanya jadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko. Ini kan masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Nah, Mas Eko mungkin bisa infoin Mas Eko tuh bisa di-reach di mana kalau ditanya-tanya, atau komunitas apa sih yang Mas Eko join, bisa diceritain juga ke teman-teman. Oke, saya sendiri sekarang lebih banyak sharing di YouTube, tapi kalau misalnya teman-teman mau komunikasi ke saya, teman-teman bisa juga kontak ke ini ya, saya lebih sering aktif di Telegram. Telegramnya @khanedy, nama belakang saya. Itu bisa sharing di sana, atau kalau misalnya teman-teman senang di Facebook, di Instagram atau Twitter, itu tinggal cari nama saya, harusnya dapat juga sih. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih pengen private komunikasi, itu bisa ngobrol di Telegram. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko atas sharingnya hari ini. Oke, thank you juga Exabat. Iya, terima kasih Mas Eko, selamat siang. Siang.